Dulu dia itu katanya orang kaya, kaya raya. Kaya raya, dia itu punya perusahaan, bukan perusahaan ekspor impor ya, nggak tahu ya perusahaan atau nggak, yang jelas dia punya ekspor impor, mengelola ekspor impor itu deh. Terus ada suatu kejadian dia tuh bangkrut atau gimana, kapalnya ada kecelakaan, terus dia harus ganti rugi. Awal mulanya dari sana gitu. Terus banyak orang yang curiga, orang-orang terdekat dia pun curiga gitu, kenapa dia bisa bangkit kembali dengan jarak yang cepat. Buat apa sih, maunya apa? Ya itu masih ngincer, karena dulu dia ngincer anak lo, tapi nggak dapet, dia incer orang lain, dapat orang lain. Nah sekarang dia udah buntu, mau kemana lagi? Ya ngejar sasaran yang dulu lagi. Kamar kita kebetulan menghadap ke jendela. Dia ngomong, "Bu, itu di depan ada yang nungguin emas. Bu, di depan ada yang nungguin emas." Terus dia sempat ngomong gini, "Bu, kalau emas pergi, nanti Dede sama siapa?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar, tapi terjadi pada para narasumber yang kita datangkan ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman. Jadi narasumber kita ini sempat menjadi salah satu target dari pesugihan. Nah, kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Halo Mbak Nurul. Halo. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Mbak Nurul, ini kejadian di tahun berapa? Tahun berapa ya? Semenjak 2000, antara kisaran 2015-16. Dari 2015-an? 2016 sampai sekarang sih sebenarnya. Selama itu ya? Karena kalau kayak gituan kan selama dia belum berhasil mendapatkan apa yang dia pengen, itu bakal terus. Kecuali dia mau ganti haluan sasaran lain gitu. Selagi dia belum dapetin apa yang dia mau, dia bakal terus mencoba. Gitu. Berarti ini udah berjalan selama 7 tahun ya? 7 tahun berjalan sampai saat ini nih. Tapi boleh salah satu contoh nggak sih Mbak? Salah satu case itu seperti apa sih? Contohnya banyak sih gangguan-gangguannya. Yang awalnya kita nganggapnya ini hal yang biasa. Kayak aku punya anak nih. Kayak hal yang sakit kepada anak itu kan hal yang wajar. Tapi menjadi nggak wajar ketika kita baru ngeh tuh, kok ini ada yang aneh. Sakit sih, tapi sakitnya tuh beda. Gitu. Dan ini Mbak Nurul anaknya ada berapa? Anakku kebetulan 2, kembar identik. Kembar Identik. Pertama-tama aku suami itu nggak percaya dengan hal kayak gitu. Orang udah banyak yang kasih tahu, ini mah anaknya, ini anak iga jarang, hati-hati gitu, banyak disukain sama jin. Tahan dulu ceritanya Mbak. Nah, buat teman-teman nih yang mau tahu gimana cerita dari pengalamannya Mbak Nurul ini, lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan kalau ada iklannya, lo skip aja iklannya langsung. Tonton videonya sampai habis. Dan sepanjang video ini akan ada artwork-artwork yang digambarkan langsung oleh timnya Narasi Misteri sesuai sosok-sosok apa aja yang ada dan yang mengganggu dari Mbak Nurul narasumber kita kali ini. Buat yang punya pengalaman juga bisa langsung ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa juga follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.
Mbak Nurul, nih awal mula kejadian ini terjadi sama Mbak Nurul dan keluarga itu kayak gimana sih? Pertamanya itu kita yang benar-benar ngeh banget itu ketika anakku itu jatuh kejang, tapi posisinya lagi nggak sakit, baru selesai sakit. Jatuh cuman kesandung, kejang, terus nggak sadar-sadar sampai dia udah membiru. Kita lariin ke rumah sakit, itu hampir loss ya. Nauzubillah min dzalik, itu udah hampir benar-benar udah hitam, bukan biru lagi loh. Bener-bener lidahnya tuh hitam. Aku kalau inget itu trauma ya, aku pengen nangis rasanya. Tapi alhamdulillah ketika aku teleponin ibuku, Bu, minta tolong, minta doa, karena doa orang tua pastikan ya. Terus nggak lama ada aku hubungin keluarga, anakku sadar, nangis. Udah selesai, singkat cerita kita udah naik ke ruang ranap dari IGD. Di IGD itu dia selalu ngomong, dia nggak mau lepas dari aku. Dia selalu megang tangan aku, diinfus kan. Kamar kita kebetulan menghadap ke jendela. Dia ngomong, Bu, itu di depan ada yang nungguin emas. Bu, di depan ada yang nungguin emas. Terus dia sempat ngomong gini, Bu, kalau emas pergi, nanti Dede sama siapa? Emas nggak mau Dede sendiri. Terus aku inget tuh, dulu pernah ada yang ngomong, nenek-nenek, Neng, jaga ini anak ya. Ini anak wangi, Iga jarang. Salah satu yang bisa menolong dia adalah kembarannya. Dari situ aku langsung telepon. Kebetulan kembarannya lagi sama saudaraku, bawa ke sini. Masnya nanyain adiknya, bawa dulu ke situ. Dari semenjak itu ada salah satu sepupu yang tahu aku dalam kondisi itu dan dia ngerasa itu nggak wajar. Aku dikasih tahu, gemeter aku inget, dikasih tahu, anak lo ini itu udah dalam bahaya. Kalau kata kita yang bisa lihat, istilahnya sukmanya udah hampir mau diambil gitu. Nah, aku tuh awam dengan sukma kayak gitu. Aku nanya ke suami, sukma tuh apa? Terus dijelasin sama suami, masa sih gitu. Terus pokoknya aku dikasih tahu, setelah ini lu pergi, kayak dari tempat itu lu pergi. Nah, aku kan was-was, aku takut banget. Habis dari situ, aku gimana caranya ngemas cerita ini ke orang tua aku. Terus supaya aku pergi dari situ, dari rumah itu. Ya udah, akhirnya aku ceritain apa adanya. Alhamdulillahnya di saat itu ibu aku percaya. Emang setelah kita baru sadar, pas dari kejadian kejang kemarin dan masuk rumah sakit, anakku tuh sakit tuh sebulan sekali, bahkan dengan durasi seminggu, 1 bulan seminggu, 1 anak loh. Ini aku ada 2 anak. Itu tuh bener-bener aku tuh sampai nyerah. Kamu tuh kenapa sih sakit-sakitan mulu? Orang lain tuh nggak kayak gini-gini banget. Sampai bener-bener aku tuh nggak punya uang, saking berobat sering sampai aku bingung obat tuh mau yang mana gitu. Dan aku baru bener-bener enggak tuh di situ. Kayaknya emang ada yang nggak beres. Terus akhirnya aku udah pindah, terus aku cerita, terus kata ibu aku emang udah notice kayak ada yang gak beres gitu. Terus mulai dari situ anakku tuh mulai ada perubahan lah, istilahnya nggak yang sering-sering sakit, bener-bener nggak sakit mas. Itu jarak sakitnya itu bisa 1 tahunan. Bayangin, dari 1 bulan ke 1 tahun itu beda banget. Yang perubahannya tadi jauh ya banget. Dan aku dikasih saran, rahasiain semua identitas lu yang sekarang. Pokoknya lu pindah kemana dari orang-orang sekitar lu yang dulu, tetangga atau gimana, jangan pernah dikasih tahu, kata dia. Aku ikutin tuh. Terus aku kasih tahu juga ke orang tua aku juga. Ya udah, nggak apa-apa, tinggal aku naik numpang sama kakakku kan. Terus ada suatu waktu aku ketemu dengan yang dibilang ini nih, sepupuku nih, bertemu dengan orang yang ini nih, yang bersangkutan, yang katanya iniin anak aku gitu, ngincar anak aku. Ketika aku ketemu lagi setelah udah lama, keadaan tuh berubah lagi mas. Aku berantem terus sama suami, kacau, keuangan kita kacau. Terus dari situ kita kayak sadar diri,
kita nggak boleh kayak gini. Terus di saat kita lagi berantem gini, ada saudara lagi yang masuk. Dia bilang, dia cuma cerita sih, saya kalau habis dari ini tuh begini gitu. Dia bilang kalau habis dari rumah itu pasti sial, entah sakit, ban bocor, dompet hilang. Terus itu nggak cuma satu, Mas. Ini kondisi kita masih nggak jauh beda dari yang kisah-kisah kita kemarin kan ya. Kita baru ngerasa, masa sih ini dia ngomong kayak gini. Terus ada lagi yang notice, iya, kalau habis dari sana pasti ada aja yang kena sial. Ini udah 2 orang. Sananya beda. ini sana Siang ngincer anakku. Nah, terus aku bilang, apa yang dia mau dari anakku? Aku tanyalah ke sepupuku yang pertama kali ngasih tahu. Aku tanyalah ke dia, kenapa sih anak lo ini istilahnya untuk di kawanan gaib atau pesugihan, dia ini tuh kayak anak emas, barang siapa yang bisa ngambil atau enggak siapa yang bisa dapetin, itu dia bakal melejit, entah karir, entah apanya, duitnya atau apanya, yang jelas dia bakal beruntung sejaya-jayanya gitu. Karena dua dan dua bukan salah satu, dua-duanya ini punya iga jarang gitu. Jadi aku sempat nggak percaya, sempat ketakutan karena melawan takdir kan. Gila, anakku ternyata selama ini diginiin loh. Terus kata dia, coba lu inget-inget, ada barang lo yang hilang nggak? Ada barang lo yang sengaja dipinta nggak? Terus pas aku ingat lagi, dia pernah minta, emang orang yang bersangkutan ini yang pengen anakku ini minta cetak foto. Minta foto? Iya, dengan alasan mau buat kenang-kenangan, tapi nggak kecil, Mas. Foto 1R ini. Oh, gede dong 1R. Gede, sebingkai gitu. 2 anak. Terus dengan alasan tuh mau dibuatin KIA atau apa ya, apa buat kenang-kenangan, aku nggak tahu. Pokoknya di sini simpan. Waktu itu kebetulan aku mau ada ngurus-ngurus apa, emang mau cetak foto dia ya, sekalian mau urus berkas kependudukan ya kalau nggak salah. Terus ya udah nih, tolong fotoin gitu, fotonya cetakin. Oh ya udah, karena aku pikir dia suka sama anak kecil ya udah. Terus ada beberapa orang yang jauh itu juga notice, kok tumben ya sama anak kamu kok deket banget, sampai orang tuh sampai heran, kok bisa ini orang deket sama anak-anak kamu, padahal dia nih termasuk orang yang galak gitu ya. Jadi anak kecil tuh nggak segen gitu, tahu kan kalau misalkan kita ngeliat orang tua yang galak gitu, sama anakku tuh suka gitu. Terus anakku tuh yang suka dibeliin makanan, pakaian, tapi pakaiannya tuh nggak boleh dibawa. Awal-awal ya, pakaian yang dikasih itu nggak boleh dibawa keluar dari rumahnya. Jadi habis dipakai ya udah taruh di situ. Gitu. Ini dikasih istilahnya habis main ke dia, terus diganti bajuin. Ganti baju kotor yang bawa aku, yang dari rumah aku, ditaruh aja di sana. Terus nanti pulang, jadi aku naruh baju banyak di sana gitu loh, Mas, paham gak sih? Jadi aku niat mau jemput nih, aku nggak mau, ayah sini ganti baju udah kotor gitu kan, maksud aku. Udah nggak apa-apa, sini baju kotornya disimpenin. Nah, jadi baju kotor itu disimpan sama orang ini. Iya, ternyata dicuciin sama dia gitu kalau kata dia. Dicuciin apa enggak? Terus kata sepupuku, itu tuh alat sebenarnya, dari foto, dari baju-baju. Itu tuh alat. Terus aku baru ngeh, oh iya, tapi masih nggak percaya, Mas, karena kehidupan kita zaman sekarang ya masa ada sih gitu. Terus pas kesini makin banyak orang yang ngomong kayak gitu. Terus alhamdulillahnya anakku tuh semakin besar mungkin ya, aku selalu berdoa, ya Allah jangan kasih dia yang aneh-aneh, entah indra keenam atau apalah ya, jangan ya Allah, lindungi aku gitu ya. Udah tuh ketutup usia, pokoknya semenjak jauh dari sana usia 5 tahun, dia udah nggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Sekali sakit paling
jangka waktu 1 tahun sekali, kalau nggak 6 bulan sekali, masih kejang. Dia emang ada dua-duanya riwayat kejang, cuman itu lama banget jaraknya, nggak kayak waktu dulu sebulan sekali dan itu kejang terus mas. Pasti itu ya? Pasti. Dan aku tuh sampai bener-bener udah hopeless, ya Allah kok ini anakku kayak gini banget, apa mungkin epilepsi apa gimana, ternyata enggak. Terus pas udah jauh, aku udah pindah dari rumah kakakku nih. Aku berusaha ngontrak. Nah, terus nggak mungkin kan kita memutus tali silaturahmi gitu aja kan? Kita ada rasa nggak enak, udah bertahun-tahun nih. Ya udahlah, komunikasi sama nih orang. Udahlah, dan dia tahu rumahku mau nggak mau kan, karena nggak enak, karena posisinya emang kenal. Ya udahlah, Bismillah, semoga aja apa yang praduga orang-orang banyak itu bohong gitu, dan cuman berharap itu cuman omongan belaka lah gitu. Udah, nah pas dari semenjak dia main ini ada yang aneh gitu. Aku tuh ribut parah sama suami, kacau balau. Terus ada satu orang yang katanya dia bisa ngeliat, terus dia tiba-tiba main ke rumah. Dia bilang, rumah lo kenapa sih? Kenapa? Terus dia ngomong sesuatu, ini ada ini gitu di rumah lo. Siapa sebelumnya yang datang? Dia sebelumnya nggak tahu masalah aku apa-apa, karena aku nggak pernah cerita ke dia, karena teman lama baru ketemu dan dia langsung ujuk-ujuk main. Oh, tiba-tiba dia nembak iya. Pertanyaan itu. Terus ini katanya itu soal apa tuh Mbak? Dia ngerasa ada yang aneh. Pas masuk ke rumahnya itu kayak ngerasa ada yang apa ya, pengap, terus ada yang kayak berdiri apa kayak mengelilingi pintu rumah tuh, kayak ada yang begini deh pokoknya. Terus dia bilang, lo suka ngerasa itu nggak ada sosok, kata dia gitu. Ya aku sih, ya aku iyain, iya kalau emang lagi ada mah gitu. Kadang suka ngerasa aku gituin, namanya kadang kalau kita lagi sendiri ada aja kan. Gitu. Di sebelah mana? Nggak tahu, aku gituin. Aku bilang pokoknya nggak tahu. Terus dia bilang dia di kamar. Terus kata dia, tahu nggak ini dari siapa? Nggak tahu, kenapa emang? Dia langsung nyebutin nama orangnya tanpa basa-basi, tanpa apa-apa. Ini dari dia. Terus kata aku, padahal, dan itu posisinya dia baru habis main mas, selang 1 bulan apa berapa bulan gitu. Dan emang habis dari situ aku ribut terus mas, sampai masalah aku sama suami itu emang udah fatal banget. Kita tuh bener kayak buntu dan hampir pisah bener. Terus dia ngejelasin, ada orang yang nggak suka lu rukun gitu, dia naruh sesuatu. Aku bilang, oh pantes. Aku ngerasa di sebelah sini kadang emang ada bentuk hitam di kegelapan, ada yang lebih hitam gitu. Di situasi lagi gelap, tapi ada satu sisi yang lebih hitam. Iya, dan itu bentuknya kayak kumpulan asap, tapi kadang dia mewujudkan detail gitu. Terus iya aku gituin kan, dia emang orangnya kayak gitu kan, gamblang, langsung jeblok aja. Iya, di mana? Terus dia ngegetok, dia di ruang TV tuh, dia ngegetok tembok, nih di sini nih. Dan itu bener, itu posisi di mana? Di posisi tempat anakku yang cowok tidur, di mana yang dulu pernah hampir los. Itu posisi didiriin di situ, dia nanamnya bukan nanam sih, naruhnya di sana. Berarti di dalam kamar. Berarti tembok yang digedor itu iya, tembok kamar. Nih, dia di sini nih, dan pas digetok ketiga kali apa gimana, kayak ada yang suara gitu. Dan itu merinding aku, pipi aku. Terus dia emang selang berapa hari dia di WhatsApp tuh, parah sih kak, kata dia gitu. Kenapa? Ini tuh bawaan itu tuh, ya ada yang naruh tuh gitu, dia nggak suka. Orang tadi? Iya, orang yang emang ngincer anakku, mungkin emang naroin gitu ya. Oh pantas
pantesan. Jadi aku ceritalah, pantes kok dari itu gue ada masalah terus, ribut terus, dan emang ribut terus mas. Ributnya tuh emang kayak sepele, cuma tuh jadi gede banget, dan aku ngerasa nggak wajar gitu. Kenapa sih ya Allah, kayak kemarin-kemarin nggak begini, ternyata emang ada kayak gituan. Iya pokoknya pas dia udah bilang kayak gitu, aku jujur sih agak kurang percaya, cuman ada berefek lah pas dia bilang, ya udah gue bawa ya. Dia kesel, kata dia, ini banget nih, ganggu. Dibawa, katanya dibawa, diikat, ditanya katanya pas dia ikat dibawa, ditanya pas udah sampai rumah, bawaan siapanya ditanya. Dia ini ngomong, maunya apa? Aku bilang, maunya apaan sih, perasaan gue nggak pernah salah, nggak pernah bikin hal yang fatal, bikin nyakitin hati orang gitu. Gue kalau ngomong sama yang lebih tua juga pasti iya manut-manut gitu aja kan, kecuali sama temen kita bercanda. Kata dia, iya dia nggak suka sama lo, apalagi kalau hidup lo rukun-rukun kayak gitu. Dia ada satu yang diincar sama adalah yang nggak bisa diceritain, kata dia gitu. Oh ya udah. Oh berarti sosok ini diinterogasi sama temennya Mbak Nurul yang bawa itu. Dari semenjak itu rumah emang agak ademan mas. Dari situ aku sering setelin murotal, ruqyah mandiri. Ibu aku juga sering pesan kan, kamu tuh sering bacain surat ruqyah. Kayaknya ibu aku feeling aku tuh sering digangguin apa gimana. Nah udah tuh selesai, aman, udah enak. Terus setiap kita mau, lagi-lagi aku berpikiran nggak enak nih karena kenal, masa ya tali silaturahmi kita putusin gitu aja. Ya udahlah, buka komunikasi, main. Nah ketika kita main, pulang dibekelin mas, dibekelin telur. Dia anehnya, ini orang sekali beli makanan tuh bisa berkerdus-kerdus. Ini telur, bayangin telur asin, bebek, itu sampai berkerat-kerat mas. Dan itu ditaruh di ruangannya setengah dari ruangan ini, itu banyak banget. Kita makan di sana telur asin masih nggak apa-apa. Aku dibawain waktu itu 4 biji atau 6 biji. Kita pulang itu sekitar, emang sih udah malam karena perjalanan panjang kan. Kita habis main juga. Sampai rumah tuh jam 8 apa jam 9. Capek, ya udah langsung tidur. Telur masih di depan deket motor nih, aku taruh di ruang TV. Tuh, udah aku tidur, bebersih tidur udah. Pas paginya, subuh, aku tuh selalu beberes kan. Aku mau beresin telur. Mau masukin kulkas, kalau nggak nanti kali mau dimakan. Pas aku lihat, tau nggak sih mas, itu udah busuk mas. Busuk, bau telur. Busuk itu hitam dan ada yang pecah-pecah. Padahal pas aku taruh, aku inget banget, itu nggak kenapa-napa mas. Ini bener-bener kayak pecah, hampir retak-retak, dan itu item-itemnya keluar kayak telur busuk beneran. Terus itu dicampur sama makanan tuh, snack-snack yang buat anak-anak. Untungnya itu snack-snack semua kayak kecampur bau-baunya. Jadi semua satu kantong plastik aku buang, nggak ada yang aku makan sama sekali. Terus itu aku belum notice tuh. Lagi-lagi aku belum ngeh. Ya udahlah, mungkin itu emang kegencet-gencet kali, busuk gitu ya, emang belum matang. Tapi kata ibu, ini udah matang dan tinggal makan doang. Tapi kok kayak ada item-item kayak cairan belum matang, busuk di luar gitu. Baunya tuh, telur busuk kan bau banget, apalagi telur bebek, bener-bener bau banget. Terus ya udah. Terus udah panjang, udah lupa tuh dari momen itu. Ada event gimana kita kumpul rame-rame nih sama orang. Terus dia menceritakan si orang ini, katanya, tahu nggak sih, masa waktu itu orang ini main ke rumah, katanya sih niatnya cuma main doang. Pas main dalam keadaan sakit. Dia punya kucing nih ceritanya, kucingnya di luar nih ada banyak. Terus datang nih orang silaturahmi, emang lagi sakit. Kenapa? Kan ditanya nama tuan rumah, sakit, mau minum apa? Iya nih lagi nggak enak badan. Oh yaudah, ngobrol. Dia bilang memang lagi sakit, paru-parunya kambuh. Ya udah. Terus habis kayak gitu pulang, pas besokannya kucing si yang punya rumah mati mas, mati. Dan karena dia cat lovers,
Dia nggak percaya dong, orang sehat-sehat aja rutin periksa kesehatan, dibawa ke dokter lagi keadaan mati, dan itu dia divonis dokter itu kucingnya kena apa? Paru-paru, Mas. Nah, kebayang nggak? Itu kayak, masa iya sih sakitnya dipindahin? Masa iya sih sakitnya dipindahin? Berarti si yang bersangkutan ini dia sakit paru-paru datang ke rumah orang yang punya kucing. Iya. Nah, kucingnya ini jadi meninggal, kata jadi dokter kena sih. imbasnya. Jadi dia tuh sering nggak cuma narik-narikin energi atau gimana ya. Kalau orang yang udah pemakai ilmu hitam atau yang lain-lain kan, dia bisa melakukan segala cara ya Mas ya. Ini aku nggak bilang dia ini pakai ilmu hitam apa gimana. Yang jelas keanehan ini muncul di beberapa sisi dan dalam beragam apa ya kejadian. Di aku kejadiannya kayak gini, di dia begini, terus di tempat lain tuh juga aneh gitu. Dia gak pernah mau minum dari tempat orang lain. Minum, dia selalu bawa minum sendiri Mas. Sekalipun mau beli, dan itu harus pakai uang dia, nggak boleh pakai uang orang lain. Berarti dia kalau disajiin sama dia bertamu kemana disajiin nggak pernah mau? Nggak, kecuali pernah sih mau, cuman kalau minum tuh jarang Mas. Kalau main ke rumahku aja dia bawa minum sendiri, nenteng aqua segini atau enggak beli fit gitu. Bawa botol sendiri lah ya? Disediain minum pun dia, enggak ini udah bawa, ini bawa. Itu kan kalau orang yang baru sekali dua kali kenal mah, oh iya mungkin emang dia orangnya prepare ya bawa minum. Cuman kalau yang udah berkali-kali kok janggal gitu. Terus udah tuh kita diem aja kan. Cuman baunya dia aneh nih, banyak kejadian aneh tuh mulai kecium-cium Mas ke berbagai pihak. Ya udah kita berusaha, ya udahlah sekarang gimana caranya kita jauhin aja nih. Ya udah kita benar-benar jauh tuh, aku benar-benar jauh sejauh-jauhnya. Terus ada di mana aku tuh kayak kesurupan gitu, bukan kesurupan, ada satu yang terus kayak ngintai aku gitu loh Mas. Ngintai aku tuh kayak dia tuh ngomong aus darah gitu Mas, darah. Nah aku kan nggak tahu ya ini siapa yang ngomong gitu. Darah au lapar terus Mas. Ini kedengeran di kuping? Di kuping, kan aku nggak tahu ya darah. Terus namanya kita nggak tahu ya, apaan sih nih ya, ganggu banget. Aku lagi kerja Mas, apaan sih nih. Sampai aku udah kelar kerja tuh, udah tuh aku berusaha udah tahan. Terus aku berusaha udah ngelemesin. Aku sampai bilang tuh sama temanku, kalau gue kesurupan nanti tolong tanya ya dia mau apa. Soalnya dari tadi nih ada yang ngomong terus nih, minta darah. Akhirnya bener, badan aku udah gak kuat Mas. Dimasukin lah sama dia darah. Aku kesurupan Mas. Kesurupan dari jam 12 sampai jam 3 asar. Baru sadarnya itu asar? Iya. Dari jam 12 zuhur? Siang. Itu keluar masuk. Aku lagi dinas di kampung orang. Sampai sesepuh kampung. Itu semua keluar Mas. Dari sesepuh, dari yang dia punya ilmu, yang masih muda seumuran Masnya, sampai bener-bener engkong. Sesepuh ngelingkarin aku kan. Keluar. Ini dari mana sih? Gak tahu. Nah, di sisi lain aku lagi kerja, itu orang lagi datang ke rumahku Mas, nemuin anakku. Paham gak sih? Jadi kita dicegat untuk supaya jangan pulang dulu. Posisi suamiku juga lagi kerja Mas. Ini Mbak lagi jauh dari rumah? Jauh, aku lagi kerja. Lagi itu aku event vaksin kan, aku vaksinator. Aku lagi nyuntikin orang. Terus aku udah mau pulang Mas. Posisinya aku sengaja mau izin pulang, ya udah pulang Kak. Terus aduh ini aku udah nggak kuat nih nahannya, kesurupan aku. Sebelumnya aku dapat WhatsApp dari suami aku, tiba-tiba mau namu nih si dia. Nah aku shock dong, aduh anak-anak berdua doang.
Terus aku panik, aku WhatsApp lah sepupuku yang satunya, bukan yang dulu pernah ngasih tahu. Terus dia ngasih tahu sepupuku yang ini, udah mbak tenang ya, mbak tenang, enggak apa-apa. Aku pantau dari jauh, dia juga bisa kebetulan. Aku pantau dari jauh. Suamimu Mas Wiko di mana? Suamiku kan masih kerja. Ya udah mbak, masih jauh, aku jauh banget. Aku sempet balasin WhatsApp tuh. Akhirnya pas aku jet lag, aku kesurupan, si sepupuku ini nelfonin suamiku, mas kamu pulang sekarang, cepetan. Yang dilihat sepupuku, anakku ini udah kayak mau ditarik kata Sukmanya sama nih orang datang ke rumah. Terus dia bawa kawanan dia. Tahu nggak sih mbak, dia tuh emang mau sengaja ngambil celah lu mau pulang tapi dicegat. Terus dia masuk ke rumah. Dia ke rumah tuh bawa air sendiri. Nah, itu kondisi si anak Mbak Nurul ini di rumah sama siapa? Di rumah berdua aja. Oh, berdua aja. Akhirnya manggil sepupu tadi, minta tolong. Enggak, sepupuku jauh. Aku tahu nih bakal ada hal yang gak enak. Jadi aku minta tolong pokoknya aku WhatsAppan terus. Oh, berarti anaknya Mbak Nurul ini di rumah berduaan, yang didatengin sama itu orang. Sepupunya Mbak Nurul ini ngelindungin dari jauh. Iya, jadi kalau gimana ya aku jelasinnya, percaya nggak percaya sih. Jadi sepupuku juga bisa kayak gitu. Dia yang katanya sih dia yang melindungi gitu, dia yang ngelihat dari jauh, dia yang ngasih arahan aku gimananya gitu. Karena sebelumnya ada sepupunya Mbak Nurul yang lain yang sebelumnya tuh yang gue bawa ya itu. Iya. Yang gue bawa itu temen-temenku. Oh, itu temennya Mbak Nurul. Nah, anehnya ini aku dikelilingin sama orang-orang tuh yang ngerti kayak gituan. Dan dia tuh ngasih tahu ke aku, cuman akunya masih buta, masih budek aja gitu. Untungnya ada orang-orang yang kayak gitu ya? Iya, untungnya ada orang-orang kayak gitu. Udah mbak, lu sekarang tenang, pokoknya lu lawan sekuat lu kuat, lu lebih kuat dari mereka. Terus aku sempat sadar, terus aku sempat ngangkat telepon. Mbak, dengerin aku ya, mbak, mbak lawan, mbak harus pulang. Ingat, mbak, si kembar, mbak, dia sampai teriak-teriak. Terus aku jet lag lagi, aku ngamuk-ngamuk lagi. Dan itu bener-bener dimana aku tuh teriak-teriak, kata orang-orang tuh darah gitu. Jadi dia tuh sengaja nyuruh pesuruhnya buat masukin ke aku supaya ngulur waktu gitu loh mas, biar aku nggak pulang. Pas aku udah selesai bener jam 3 asar mas, aku kelar. Itu capek banget, aku kesurupan. Berarti rame dong di tempat itu ya? Ya Allah, rame. Yang tadinya udah sepi vaksin, kelurahan desa mas, kantor desa, terus rame tuh. Dipanggilin satu orang, oh dia bisa RT, nggak bisa nanganin mas. Oh dia bisa. Akhirnya mereka berkumpul semua, sesepuh dari yang cewek, yang laki-laki, sama yang bapak-bapak. Sampai sini kamu, dari mana kamu? Aku setengah sadar, aku tahu dong apa yang aku dengar, tapi aku nggak bisa nggak bisa ngontrol badan aku. Oh, jadi di saat Mbak Nurul ini kesurupan, yang Mbak Nurul rasain, Mbak Nurul masih bisa dengar orang-orang. Aku masih bisa dengar, tapi aku kayak dibelenggu, tau gak sih mas? Kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Aku kayak dibekep begini. Mataku tuh aku tuh bisa tahu depanku siapa aja, tapi aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Mulutku aja tuh yang ambil alih tuh mereka. Kayak teriak-teriak, darah, makan katanya. Dan itu aneh dong ngerasainnya. Kesurupan kayak gitu, kayak terus ini bukan gue yang ngontrol badan gue gitu. Terus kalau jin ecek-ecek mah ya paling kunti, paling apa gitu ya mas ya. Ini tuh darah sampai istilahnya yang bisa cuma narik orang kesurupan aja nggak bisa mas, sampai benar-benar sesepuh. Dan aku dikasih tahu sama sesepuh bilang, kamu dari mana emangnya? Ini dari jauh banget loh. Nggak tahu, saya nggak dari mana-mana pak, rumah saya di sini. Ini jauh banget, ini peliharaan orang. Itu pas aku udah sadar. Nah sebelumnya itu pas
aku teriak-teriak tuh aku ingat banget dia tuh cuma ngomong saya cuma disuruh gitu doang. Aku ingat banget setiap apa yang dia ucapin lewat mulut aku itu tahu. Darah, aku tuh sampai melotot, darah, lapar, makan apa? Makan. Jadi katanya kata si sesepuh ini, dia dipelihara, dia disuruh-suruh, tapi dia nggak dikasih makan, gitu. Nah, udah selesai. Kata dia, Neng hati-hati ya, ada yang nganterin aku ke Grab tuh. Hati-hati ya, iya Bu, baca doa. Udah pas kelar gitu. Pas aku sampai rumah, nggak lama, aduh, nih orang aku harus gimana? Dia kayak gelagapan Mas. Soalnya aku dalam hati aku ngomong, kalau emang ini perbuatan lu lihat aja ya, lihat. Aku udah benci banget. Terus nggak lama langsung pulang Mas. Aku pulang, nggak lama langsung dia pamit. Terus pas aku lihat mereka lagi makan sama anak-anakku. Aduh, ya Allah, anakku makan dari yang dia kasih. Aku udah diwanti-wanti sama banyak orang, bahkan sama orang-orang terdekatku, keluargaku, kalau dikasih makanan sama dia baik-baik, hati-hati gitu, kalau kata Bekasinya baik-baik. Jangan pernah makan makanan yang dikasih dia. Soalnya kan sejauh ini kita udah tahu gitu, dia tuh nyari sesuatu. Pas banget dibeliin mie ayam anakku. Terus aduh, dan alhamdulillahnya nggak tahu kenapa anakku tuh pecinta mie, tapi mereka nggak pada habis Mas. Kata mereka apa? Rasanya nggak enak Bu. Terus kata sepupuku, pas malamnya kita teleponan, iya Mbak, aku ngelihat dari jauh Mas sama Dede baca Bismillah. Jadi emang itu makanan udah disiapin buat mereka, tapi ketika mereka baca doa itu semua batal dan rasanya nggak ada. Bener-bener Mas, pas aku lihat itu mie-nya cuman ngegeletak banyak pada melar, udah nggak dimakan. Nggak lama aku sampai dan itu dibuang. Yang habis cuman makan dia doang. Bismillah tuh ya. Kata dia nggak apa-apa, anak kecil masih banyak yang ngelindungin. Yang penting dia baca Bismillah, insya Allah Mbak dilindungin. Aku udah lemes ya. Suamiku sempat pulang terus pergi lagi. Terus karena dia juga khawatir kan, nggak bisa ninggalin kerjaannya, tapi dia khawatir sama anaknya. Ya udah pas mereka pada pulang, udah tuh aku di kamar. Pas abis itu dia pulang, dari kamar mandi ada yang jalan cepet banget Mas, gitu. Dari mana ke mana? Kamar mandi, ini kamarku. Kamar mandi kan di belakang kamarku, jadi kayak dari arah kamar mandi kayak ada yang hitam, kayak ngikutin dia pulang gitu loh Mas. Aku kan nggak pakai kerudung, jadi kok dia pamit sama suamiku juga langsung pergi tuh. Anakku kayaknya di luar tuh, jadi pas si orang ini nganuin motor, pergi ya, udah. Pas motornya suaranya hilang, ini yang hitam-hitam ini ikut hilang. Lewat depan kamar? Iya, hilang. Terus pas aku tanya, tadi kemana aja? Aku nanyakan interogasi. Oh tadi lama nggak di sini? Lama Bu, nungguin. Terus kita disuruh beli mie ayam sendiri. Lah tukang mie ayam ada di seberang Mas. Logikanya ngapain nyuruh anak-anak? Ternyata pas dia lagi nggak ada orang, dia tuh masuk ke kamar, bukan ke kamar, ke rumah aku. Kayak biasa yang dia lakukan, dia tuh kayak mantau ruangan sekeliling. Terus habis semenjak dari situ dia katanya, kata sepupu aku, dia naruh sesuatu. Sesuatu itu bakal kelihatan nanti kalau udah waktunya kelihatan. Jadi bentuknya itu kayak kain kafan dibalut-balut apa gitu, pokoknya kayak putih, disimpan di mana itu nggak kelihatan Mas. Itu nggak kelihatan. Kalau aku sendiri itu nggak lihat, tapi orang lain katanya lihat. Coba aku disaranin, coba air ruqyah. Aku taruh air ruqyah, terus aku siramin semua. Aku rutinin tuh di depan pintu aku Mas, itu ada ceplakan kaki. Yang awalnya nggak ada ceplakan kaki sama sekali.
kotor di lantai gitu? Enggak, di semennya. Ceplak. Jadi rumahku tuh kontrakan gitu ya. Jadi pas kita mau masuk ke pintu itu ada beberapa ubin yang mau biar motor bisa nanjak, dikit. Terus depannya tuh semen, jalanan, semen. Nah, ketika aku habis siram-siram rutin, siram-siram air rukyah, itu muncul Mas cetakan kaki. Sebelumnya nggak ada. Kalau emang dia naruh sihir atau apa, aku cipratin bagian sudut-sudut aja, terus aku siram-siramin depannya sekeliling rumahku, muncul dia kaki tapakan arah masuk ke dalam rumah aku. Sebelumnya itu nggak ada sama sekali. Dan aku nanya, sebelumnya rumah kita ada nggak sih ceplakan kaki kayak gini? Ceplakan itu panjang Mas. Oh gede. Sebelumnya nggak ada. Tapi cuman ada 3 telapak panjang sama 3 titik ini doang, jari. Titik gini bulat gitu. Udah satu mengarah ke dalam. Itu cuman ada 2, satunya itu setengah tumit gitu. Terus habis kayak gitu itu semakin sinkron. Terus suami aku tuh baru mau terbuka mengiyakan, oh jadi ternyata benar selama ini. Dulu pernah ada yang cerita nuduh, kalau dulu kita kan nggak percaya, jadi kesana nuduh ke dia pakai sesuatu untuk menghasilkan sesuatu, tapi kita bantah karena kita nggak percaya. Terus pas kita udah duduk kejadian kayak gitu, suami aku juga nggak percaya, kok bisa kamu kesurupan sih? Aku nggak tahu. Terus pas banget momennya lagi, iya nggak tahu nih. Terus kita jadi cerita, suami aku jadi cerita, iya dulu tuh di rumah dia pernah diceritain sama orang juga. Jadi orang-orang yang pernah cerita ke kita ini juga mengiyakan beberapa sosok yang pernah dilihat juga di rumah si orang ini loh Mas. Oh, berarti di rumah orang ini emang udah banyak orang ngelihat sosok-sosok aneh itu. Iya. Tapi si orang ini tuh kayak alah fitnah gitu-gitu loh Mas. Jadi kayak menepis seakan-akan dia difitnah, padahal nyata gitu ya. Kayak cerita Nenek Trisula. Nenek Trisula itu kalau misalkan tahu nggak sih garpu yang di SpongeBob bentuknya 3 begini, itu tertancap. Katanya si Trisula tongkatnya ini nggak akan pernah bisa dicabut, tapi tongkat ini dibawa sama si nenek terus. Gitu. Nenek-nenek ini sosoknya ada di rumah? Di rumah itu. Aku nggak tahu ya dia yang disembah atau bukan, yang jelas ada sosok yang mengganggu banget rumahku semenjak dia datang Mas. Gak cuma aku ya yang mengiyakan, tapi orang lain juga. Mbak, malu lagi panas banget. Iya, aku gitu. Emang rumahku tuh lagi panas banget waktu itu Mbak. Bayangin kita tuh kayak ngap di tempat segini, cuman tuh padet gitu, rame, kayak kita lagi ngantri stasiun atau enggak di gerbong kereta. Itu tuh ngap banget. Aku semenjak kejadian itu aku lagi lebih intens teleponan sama sepupuku. Oh, oke. Aku lebih banyak tanya-tanya, penasaran, kenapa kayak gini, apa aja gitu. Iya Mbak, dia kesana tuh bawa kawanannya. Buat apa sih, maunya apa? Ya itu, masih ngincer. Karena dulu dia ngincer anak lo, tapi nggak dapet. Dia incer orang lain, dapet orang lain. Nah sekarang dia udah buntu, mau kemana lagi? Ya ngejar sasaran yang dulu lagi gitu loh. Jadi, oh dia masih pengen kekeh ngambil. Iya, istilahnya kayak mustikanya di sini gitu. Oh, berarti di saat Mbak Nurul yang pindah rumah itu ada berapa waktu itu kosong tanpa ada gangguan-gangguan aneh? Aman. Itu karena dia udah dapat yang lain. Iya, dia udah dapat yang lain. Saat ini balik lagi. Iya. Itu menurut kesimpulan dari orang yang tahu ya. Aku nggak cari tahu 1 orang, 2 orang, tapi dengan aku tidak menceritakan gimana pengalamanku dan dengan kejadiannya. Setelah aku dapat kesimpulan dari orang yang berbeda, baru aku ceritakan. Oh, berarti di saat Mbak Nurul nanya ke orang-orang ini,
Mbak Nurul nggak bilang udah tahu Sebelumnya, informasi ini? Belum, enggak. Aku Tapi nggak mau semuanya kayak gitu. sinkron. Semuanya beranggap sama semua jawabannya. Tapi aku masih belum percaya karena aku menghargai suami aku gitu ya. Dia bilang udah kamu jangan terlalu ke bawah kayak gitu. Nanti malah pikiran kamu ke bawah. Jadi suamiku tuh masih logika. Kalau kamu terus-terusan diasupin dengan hal kayak gitu, ya kamu kejerumus gitu kan. Oh ya udah. Aku iyain. Tapi makin lama suamiku mengiyakan, cuman dia nggak gitu ngegubris. Oh ya udah biarin aja. Sampai akhirnya dengan beberapa kejadian suami jadinya berpikiran sama yang Mbak Nurul alamin. Cuman dia nggak gitu nunjukin, karena dia nggak gitu ngalamin banyak gitu. Terus dia ceritain itu banyak banget di rumah lo gitu. Aduh, pantesan gimana ya caranya? Ya udah, lu rutinin aja ruqyah gitu. Emang aku lagi setel ruqyah. Anakku tuh dari semenjak situ pokoknya dia selalu bilang lehernya sakit. Dia kalau mulai ada yang jahil, anakku tuh selalu gini, berat tuh lehernya gitu. Nah terus aku setelin tuh murotal setiap mau tidur, baru dia anteng tidur. Aku setelin terus rutin, aku siramin air ruqyah. Lama-lama adem mas, lama-lama adem rumahku, bener-bener kayak rumahnya biasanya. Yang kemarin mah bener-bener pengap banget nih parah. Terus kata dia, iya mbak, lu tahu nggak ada yang lu pernah lihat nggak? Aku bilang iya gitu, cuman kan aku nggak mau ngomong ya, iya gitu. Terus iya sosoknya begini nih. Jadi aku sama dia kayak menyamakan gitu. Sosoknya ini. Iya betul. Apa tuh mbak? Yang satu botak, warna hijau, itu berlendir semua. Kayak apa ya? Tahu Piccolo nggak sih? Yang di Sunggoku botak kan? Cuman bedanya ini besar, tinggi, terus dia badannya tuh kayak berbental-bental atau bertotal-total, aku nggak ngerti. Terus dia berlendir gitu. Itu yang buat mantau aku, buat ngejagain rumahku, ngeliatin aktivitasnya ngapain aja gitu. Aku nggak tahu maksudnya gimana, kenapa aku dipantau. Sama satu lagi yang tinggi besar, yang aku selalu lihat warawiri. Aku tuh selalu ngerasa, kok di rumah ini kayak nggak cuma gue ya, kayak ada sosok. Aku tuh selalu ngerasa kayak ada laki-laki sih, kayak ada laki-laki gede tinggi. Terus aku bilang, sesekali dia pakai jubah gitu loh, kayak ada jubahnya tuh kayak panjang gitu, warna hitam, pokoknya hitam, kulitnya tuh kayak kulit binatang deh, kulit kelihatan tebel-tebel gitu. Terus dia tuh bertanduk sini. Aku sih selalu ngomong dia tuh kayak Lucifer gitu loh mas. Satu di tengah gitu. Kita kalau ngeliat di internet Lucifer tuh digambarkan kan gimana ya? Ada tanduk ya kan. Terus dia tinggi yang berjubah. Itu aku selalu lihat. Aku selalu bilang sih dia Lucifer, soalnya gimana ya? Yang aku lihat beda. Nggak kuntilanak, nggak pocong lah ya. Enggak gitu, mas, gitu ini ya. beda mas, beda banget. Terus makhluk yang lainnya juga, yang hijau ini juga aneh, kayak bukan makhluk ecek-ecek gitu loh. Dan yang aku heran, ngapain ya dia mantau lu. Kalau kehidupan lu membaik, dia bakal buat sulit. Ini kalau untuk sekarang ini nih, belakangan ini, atau endingnya gimana? Kita masih jaga jarak sejauh mungkin. Tapi kemarin tahun ini di bulan apa gitu, suamiku ketemu sama dia karena ada hal penting harus diurus. Setelah ketemu, tau gak mas? Kerjaanku berantakan. Aku emang udah takdir Allah sih ya, aku balik lagi. Cuman kayak balik lagi ke zaman dulu. Setelah dari sana pasti ada aja gitu. Jadi di otak tuh jadi kayak terngiang-ngiang mindsetnya.
bukan mindset ya yang rusak sih, tapi jadi kayak oh iya ya, suami juga kerjaannya hilang, dia tiba-tiba ribut terus sama temennya sampai dia nyerah, udahlah aku resign. Ya udah, jadi bener-bener aku nggak ada kerjaan, suami aku nggak ada kerjaan. Itu setelah ketemu setelah lagi. abis dari dia ada perlu ketemu orang ini dari rumah itu. Dan aku sekali didatengin, Mas. Aku sempet 2 hari dia abis dari rumah itu, aku sempet tidur siang, itu bukan asar ya. Kalau asar kadang orang tidur tuh suka ngelindur kan, suka kaget, berhalusinasi karena bingung waktu. Ini aku tidur jam 1:30 aku bangun dan aku kaget itu udah teriak, wah di depan aku tuh bener-bener ada orang laki-laki dan itu dia, Mas, mantau. Orang itu? Iya, tapi tuh yang tak kasat bukan asli gitu. Jadi dia ini dulu pernah ngomong, saya ini bisa loh pisah raga. Jadi sukma saya kemana-mana, tapi raga saya tuh tidur. Itu dia sendiri Dia yang pernah ngomong di depan aku, di depan suamiku banyak orang. Nah itu aku ngalamin, aku kan nggak pakai jilbab ya. Terus ada orang laki masuk kamar, aku kagetnya setengah mati kan. Aku udah teriak, astagfirullahaladzim. Terus aku inget, mukanya perawakannya dia. Aku awalnya nggak ngeh ini dia siapa, orang yang aku ngeh dia laki-laki. Posturnya laki-laki, pakai celana, perutnya agak buncit. Aku tahu banget itu dia. Terus aku baru cerita sekitar seminggu atau berapa hari yang lalu ke suami. Terus kata suami aku, kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Lupa, terus lagian juga males. Cerita paling tadi dianggapnya juga gitu kan. Ini baru beberapa hari yang lalu bilangnya? Iya, karena aku malas gitu ceritainnya. Dan sebelum aku keluar dari kerjaan, aku tuh kesurupan, Mas. Kesurupan lagi. Jadi aku selama hidupku tuh aku baru kesurupan hebat tuh selama 2 kali. Di tempat kerjaan aku yang aku ceritain itu, sama yang kedua yang ini. Yang kedua yang ini aku juga sama. Dirusuhin buat supaya aku nggak betah di kerjaan ini. Terus dia datengin aku, dia datang ke aku kan, di tempat itu kan ada penunggunya juga. Penunggu itu marah gara-gara aku bawa temen yang ngeganggu. Pantesan aku sejauh ini selalu dibisikin, temenmu ganggu. Kataku temen siapa? Yang bisik ini nggak tahu siapa? Nggak tahu. Setiap aku pulang, nggak tahu aku temanmu tuh ganggu. Aku pikir teman-temanku atau siapa. Ternyata pas aku tanya-tanya, aku tuh kesurupan, benar-benar kesurupan hebat. Aku udah nggak kuat dari pagi, bukan dari pagi, sebelumnya seminggu atau berapa hari ya. Tulang belikatku tuh sakit di sini. Oh, tulang punggung. Itu tuh rasanya kayak digini-gini nih. Itu sakitnya sak banget, berasa berat banget, Mas. Jadi aku duduk tuh kayak begini terus. Ntar aku begini lagi. Aduh nyesek, gak enak gitu. Terus habis kayak gitu, setelah aku kesurupan itu, ada yang ngomong, Mbak, sebenarnya tuh ada yang pengen Mbak tuh keluar dari sana. Bentuknya nenek-nenek bawa tongkat 3. Dia nggak tahu kalau itu nenek Trisula. Ini yang aku notice dong, bawa tongkatnya kayak garpu. Aku gitu, iya Mbak. Terus aku inget, masa iya dari rumah itu, dari yang rumah si bapak-bapak itu, yang sebelum-sebelumnya banyak orang bilang itu. Iya, memang ada di rumah itu, memang ada nenek Trisula gitu. Dia jahat katanya. Nah, terus aku tanya, mau apa sih dia datengin aku? Terus ya namanya dia udah nggak suka sama orang, bakal dicari tahu sampai kemanapun. Sekalipun dia nggak tahu jalanannya, mungkin jauh banget, Mas, dari istilahnya ujung Jakarta ke ujung Bekasi. Aku kerja di ujung Bekasi istilahnya. Rumah si bapak-bapak ini
di sana di ujung Jakarta. Nenek-nenek bungkuk pakai tongkat. Pas dia langsung bilang pakai tongkat garpu, aku langsung keinget, wah Masih yang masih itu. iya, kataku, kok masih terus bersangkutan, padahal aku udah mulai alhamdulillah dapat kerjaan. Soalnya aneh banget deh mas, emang dunia jadi mendukung banget deh. Tiba-tiba harusnya aku asesmen di kerjaan itu di tanggal 25, tapi di tanggal 23 aku udah dikasih tahu. Itu dadakan banget. Terus kayak dipersulit aja gitu hidupnya. Terus nggak lama selang aku abis dapet sebelum aku dapat omongan ini, suami aku udah nelpon dari tempat kerjaan. Aku kayaknya nggak kuat nih, aku mau keluar. Abis berantem lagi sama temen. Di jarak yang nggak lama ya? Iya, cuman berapa hari doang. Akhirnya akhir bulan itu kita sama-sama nggak kerja. Pas kita mikir, iya kan kamu habis ketemu itu ya. Aku ngomong kayak gitu secara baik-baik sama suami. Iya sih, cuman ya udahlah, kita mikirnya baik-baik aja. Ya udah, tapi juga dapat kok yang lebih baik. Ya udah, bismillah. Ya udah. Dari situ, wah aku udah nggak karuan. Ternyata bener ya selama ini, sejauh ini tuh. Iya. Itu biangnya ya. Iya. Dan Nih, kalau tujuannya kan udah jelas nih Mbak. Awalnya ngincer anak-anak nih, si kembar nih, anaknya Mbak Nurul nih. Tapi kalau latar belakangnya sendiri, misalnya dari finansial atau apa dari orang itu gimana sih? dulu dia itu katanya orang kaya, kaya raya. Kaya raya, dia itu punya perusahaan, bukan perusahaan ekspor impor ya, nggak tahu ya perusahaan atau nggak, yang jelas dia punya ekspor impor. Oh, dia punya usaha yang besar ya? Besar, dia punya kapal di mana dia mengelola ekspor impor itu deh. Terus ada suatu kejadian dia tuh bangkrut atau gimana, kapalnya ada kecelakaan, terus dia harus ganti rugi. Awal mulanya dari sana gitu. Terus banyak orang yang curiga. Orang-orang terdekat dia pun curiga gitu, kenapa dia bisa bangkit kembali dengan jarak yang cepat gitu. Oh, jadi dulunya dia emang orang sangat berada nih, terus bangkrut. Orang sangat berada, bangkrut, terus tadinya dia juga nggak yang sombong, nggak yang temperamen, namanya orang kaya berwibawa, dia berpendidikan tinggi, dia kalau nggak salah dia S2 atau S1 gitu ya, suami istri ini. Terus mulai aneh dan sikapnya berubah itu ketika ya mereka diisukan itu memakai hal-hal kayak gitu. Oh, jadi di saat udah jatuh, bangkrut, naik dengan waktu yang cepat, di situ ada perubahannya dia. Dan kalau orang yang kayak murni, itu penampilannya bagus kan mas, branded, looknya bagus. Dulu kata orang-orang terdekatnya, dia nih emang dandanannya bagus gitu mas. Pokoknya baju yang bagus-bagus. Pokoknya yang berkelas lah. Tapi sekarang katanya dia mengaku dirinya banyak uang. Memang banyak uang, katanya bisa beli rumah ini, tanah itu. Tapi penampilannya tuh gitu, bahkan di bawah banget, kayak maaf ya, kayak gembel. Baju aja tuh compang-camping, terus nggak beli baju yang layak. Kalau kita lebaran kan layaknya pakai baju lebaran ya, dia enggak. Ya, at least rapi dan bersih gitu. Ini ya. Enggak mas, bersih mungkin iya dia mandi, tapi kalau kita ngelihat, kalau nggak mandi repot juga sih lebaran. tapi kalau dilihat-lihat kayak nggak wajar gitu mas. Dia selalu bilang banyak uang, makan juga oke, tercukupi. Makannya daging semua. Rumahnya besar mas, 3 tingkat. Rumahnya gede banget, tanahnya pokoknya gede deh. Dan dia selalu membantu orang dengan royal gitu. Kalau dia bisa membantu di pokoknya masalah uang, royal. Tapi untuk hal-hal kayak gitu kok baju ya, sepele kan, baju doang. Penampilan kan penting, tapi ini enggak loh mas. Sampai
aku kadang suka ngeliatnya, masa iya sih punya uang? Terus kata orang-orang baca kan emang kayak gitu. Jadi kalau orang pesugihan kan katanya ya, kalau orang yang make kayak gituan, penampilannya emang ya nggak gitu-gitu banget. Salah satu syarat. Iya kali ya, aku nggak ngerti. Mungkin ya. Tapi emang rata-rata pas aku cari tahu cerita-ceritanya dan aku nonton apa di YouTube atau film-film emang kayak gitu. Aku tuh jadi mikir, gue kayak lagi nonton film ya. Berarti tapi emang trigger awal perubahan orang ini di saat dia mau bangkit. Bangkit dengan waktu yang cepat. Di situ juga perubahan sikap dan perubahan situasi yang terjadi sama orang sekitar. Iya, bahkan orang terdekat, keluarganya tuh pada kadang kalau kita lagi pada cerita-cerita satu sama lain gitu, lagi ketemu atau papasan, dulu mah kayak gini ya, padahal dulu dia nggak kayak gitu. Dan ini dulu terpandang ya. Terpandang, Mas. Tapi sekarang malah walaupun dia udah balik berada lagi, kaya lagi, tapi orang melihatnya justru kayak kok jadi kayak gini sih. Terus dengan kejadian janggal-janggal yang sama orang juga ya. Jadi kayak orang nyikapinnya, oh gini sih gitu. Padahal dulu dipandang banget, Mas. Rumahnya gede sih, saya akuin. Terus dia tuh sempat beberapa ngajar gitu kan, kayak dosen atau apa, pokoknya dia buka les privat gitu. Dia punya perusahaan kecil juga, buka PT-PT kecil. Kataku berarti kan orang kayak gini dia punya pendidikan yang bagus dong, punya manajemen yang bagus. Cuman karena kenapa ada terkecimpung di situ kayaknya udah terlanjur berubah semuanya. Hal-hal gaib di tahun-tahun mulai sekarang nih 2022 nih ya udah bukan halnya begituan sebenarnya ya. Harusnya udah nggak itu kan. Tapi nyata gitu ada, Mas. Dan sampai sekarang tuh masih suka kejadian aneh-aneh ya. Aku tuh kalau udah lagi, makanya aku deg-degan kalau udah ada telepon dari dia atau enggak dari WhatsApp tuh udah deg-deg kayak udah mikir besok ada apa lagi ya Allah, besok ada kejadian apa lagi ya. Dan itu sampai saat ini sampai parnonya tuh kadang aku nggak ceritain tapi aku tuh jadi parno gitu. Aku nggak mau ceritain ke keluarga atau gimana, jadinya ya udahlah, cukup diem aja gitu, mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Padahal mah anakku tuh kadang, Bu ini sakit, oh udah deh Bu ini sakit. Terus dia kalau udah kayak anakku tuh kalau udah tanda-tanda aneh ya gitu, aku udah mulai wah pasti ada sesuatu nih, pasti ada sesuatu. Dan jadinya nanya lagi sama orang-orang yang mungkin ya kan, ngerti-ngerti lagi ya. Aku jadi nanya kan, soalnya ketika aku udah berusaha kayak ruqyah, sholat gitu, baca-baca doa, enggak juga. Terus aku mulai kepo kan, nanya lah, iya Mbak lagi ini lagi itu. Jadi di saat anak Mbak Nurul ngeluh pun ditanyain tuh pasti ada aja. Kadang ini ulahnya si dia bukan sih, kadang iya, kadang dari yang lain gitu. Dan soalnya sebelumnya juga udah habis-habisan untuk ke dokter dan lain-lain ya. Iya, sampai bener-bener dulu tuh aku sampai bener-bener nggak punya uang dan aku dibuat biar minta uang tuh ke dia. Aku minta tolong dong, aku nggak punya uang. Itu salah satu tujuannya mungkin ya. Iya kayaknya. Biar ya Mbak Nurul nggak ada uang dan lain-lain, kan minta tolongnya ke dia. Orang terdekat kan jarak terdekat dari rumah aku ya. Itu dia gitu. Aku minta tolong dong, ini anakku sakit dua-duanya. Aku gak pegang uang sama sekali. Suami aku waktu itu kerja tuh 12 jam apa ya, masuk pagi terus ke malam. Jadi kan mau nggak mau kan seharian full ya. Terus besok baru pulang. Sedangkan mereka dari riwayat kejang, aku mau nggak mau antisipasi dong. Aku minta tolongin dong, tolongin. Gitu. Jadi sengaja kayak ditarik-tarik gitu. Ya, jadi dibikin susah atau apa biar minta tolongnya juga ke dia ya. Kayak gitu. Semoga ini kan masih terjadi sampai saat ini ya, masih kadang ada terus ya. Ya semoga setelah ini nanti tayang pun nggak ada hal-hal aneh yang terjadi sama Mbak Nurul dan keluarga ya. Mudah-mudahan ya, udah capek aku, capek banget. Kesurupan itu sakit banget. Aku sampai
kesurupan yang terakhir kali ini di tempat kerjaanku ini, itu efeknya sampai sebulanan loh Mas. Tulang belikat aku tuh nyesek ya, sakit itu sampai bener-bener parah deh, saking kuatnya. Ya, badan yang kesiksa jadinya ya. Kalau sekarang anaknya Mbak Nurul udah di umur berapa? 8 tahun lebih, tahun depan 9 tahunan. Oh, tahun depan? Sama dong, dua-duanya dong? Sama dong. Iya, kan kembar. Sama. Ya mudah-mudahan setelah ini tayang, nggak ada masalah, dan doa dari kita nih, dari tim Narasi Misteri, semoga Mbak Nurul sehat terus, anak-anak sehat terus nih, si kembar nih. Amin. Suami pun sehat selalu. Amin. Dan ya semua urusan ke depannya bisa lebih dimudahkan lah ya. Amin, amin, amin. Mbak Nurul, makasih banyak ya udah mau cerita pengalamannya yang gue yakin ini berat banget buat diceritain. Apalagi jadi ibu. Soalnya taruhannya anak-anak, aku tuh kadang sampai gitu ya, kenapa sih anak gue gitu ya. Gregetan tapi harus gimana? Iya, gregetan tapi tuh bingung karena kita nggak punya bukti nyata gitu ya. Dan hal yang dialamin ini bukan hal medis dan bisa terlihat hukum dan lain-lain. Kalau kita dinakalin anak-anak pakai fisik gitu, dicubit sama orang, kita bisa bentak orang itu kan nggak ada buktinya ya. Benar-benar. Mbak Nurul, terima kasih banyak ya sekali lagi udah mau cerita. Nih buat teman-teman, lo bisa tulis di kolom komentar apa yang terjadi sama Mbak Nurul yang tadi diceritain. Lo bisa tulis di kolom komentar dan like juga dan share juga sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman yang di luar nalar seperti ini untuk jadi bahan pembelajaran kita mungkin. Mbak Nurul, ada yang bisa di-share kah Instagram atau apa? Mau di-share? Boleh? Boleh follow Instagram aku. Kali mau ada, kita bisa follow-followan di tulisannya kecil semua ya, Nurul.hikmah39. Oke, nanti ada di bawah sini nih. Dan kalian yang mau nanya-nanya, kalian mungkin bisa DM Mbak Nurul aja. Mungkin nggak apa-apa kali ya. Boleh DM aku. Teman-teman kadang ada yang mau nanya langsung. Kalian juga bisa. Kali ada yang sepengalaman ya. Ya, bisa jadi tempat sharing-sharing. Ya, saling bantu atau gimana lah ya. Iya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terus support Narasi Misteri, dan yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa menceritakan ke Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri, atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri, karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,